Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasifu illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah ala ni'amillah. Walhamdulillah ala barakatillah. Walhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa syarif wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin mutalazimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wa ali nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus tama-tama salam hormat dan ta'zim saya sampaikan kepada segenap para guru-guru kita, ulama kita yang wajib kita hormati dan wajib kita muliakan. Di antaranya guru kita bersama Al-Mukarram Muhtaram Ustadz Haji Yayan Sofyan, dan juga Al-Mukarram Ustadz Haji Jamil, dan juga Al-Mukarram Ustadz Haji Supandi, serta segenap para guru lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, barakah hidupnya dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terlebih khusus salam hormat dan ta'zim kepada abang kita, guru kita Al-Mukarram Bang Taufik Hidayat, yang telah mengajak kita mensyiarkan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa untuk beliau dan keluarga, mudah-mudahan berkah senang dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Serta segenap para guru, para orang tua, para sepuh, para aparatur pemerintah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Teriring doa untuk para guru, para sepuh, mudah-mudahan semuanya istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sama kita sadari, kumpulnya kita pada malam hari ini di tempat ini adalah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wajib selaku umat Islam mensyukuri akan keberadaan dan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati kelahiran Nabi Muhammad penuh dengan sukacita adalah tanda dia sangat bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang membenci keberadaan atau Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti musuh-musuh Allah yang nyata, yaitu para setan dan iblis. Sehingga nikmat syukur Allah berikan taufik hidayah untuk kita sama-sama mensukseskan acara yang sangat mulia ini, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW, agar Allah senantiasa tambahkan nikmat taufik hidayah, agar Allah tambahkan kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Itu harapan kita. Karena yang harus kita ketahui, sebelum sekarang kita ramai lihat orang berlomba-lomba untuk buat acara Maulid Nabi Muhammad SAW penuh dengan meriahan, nggak peduli berapapun ongkos yang keluar. Ada di antara mereka yang puluhan juta untuk memperingati Maulid Nabi SAW, ada yang sampai ratusan juta, bahkan sampai ada miliaran hanya untuk memuliakan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Nggak peduli, kenapa? Karena itu semua bermodal dari bibit-bibit cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan kesadaran penuh bahwasannya dia sangat bersyukur akan dijadikannya umat Nabi Muhammad SAW. Karena tanpa
tanpa lahirnya Nabi Muhammad, kita mungkin sekarang masih umat yang bodoh dan jahiliyah. Sehingga syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita minta, tanpa kita request kepada Allah, Allah jadikan kita menjadi bagian umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu, diantaranya bagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau sangat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Enggak, Nabi Musa enggak minta jadi wali daripada umat Nabi Muhammad. Enggak, Nabi Musa hanya minta untuk jadi umat. Nih, kayak kita sekarang. Beliau siap tinggalkan jabatan rasulnya, beliau siap tinggalkan jabatan nabinya hanya untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak bisa. Sudah qadarullah, beliau harus menjadi nabi dan rasul. Dan kita tanpa kita minta, kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad, sehingga kita menjadi umat yang terbaik daripada umat-umat terdahulu. Alhamdulillah. Dan bahkan nggak sampai situ. Di kesempatan yang mulia kali ini, belum lama, bagaimana diceritakan di dalam kitab Wasailul Usul karya Syekh Yusuf An-Nabhani. Di situ ada satu riwayat yang diriwayati oleh Ibnu Asakir dan juga Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab Al-Ahbar ini, Pak, beliau ini mantan ulama Yahudi. Kalau diceritakan di dalam kitab Maulid Ad-Dibai, di dalam hadis yang kedua, Al-Hadis Tsani an Atha bin Yasar an Ka'bil Ahbar. Dari Ka'ab Al-Ahbar, beliau ini mantan pendeta Yahudi, mantan ulama Yahudi yang sempat dibohongi oleh bapaknya. Dibohongi gimana? Beliau itu diajarin sama bapaknya kitab Taurat. Tiap hari diajarin, semuanya dibaca kecuali satu lembar. Satu lembar nggak dikasih tahu sama anaknya Ka'ab, diumpetin. Wa yakhtimuhu wa yadkhiluhu sunduk, kata Ka'ab. Bapakku nih ngajarin semua kitab Taurat, tapi satu lembar enggak. Ditaruh lagi, ditaruh lagi, ditaruh lagi. Falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhirat zaman. Ketika ayahku meninggal, ketika ayahku wafat, kata Ka'ab, aku buka tuh satu lembaran yang gak pernah diajarkan kepadaku. Aku baca, ternyata satu lembaran tersebut menceritakan ciri-ciri Nabi akhir zaman, menceritakan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Taurat jelas gamblang menceritakan akan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau meriwayatkan bahwasannya anna Adam alaihi salam also ibnahu Sisat. Di dalam kitab karya Syekh Yusuf An-Nabhani, Nabi Adam berwasiat kepada anaknya yang bernama Sis. Nabi Adam seorang nabi, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berwasiat kepada anaknya Sis namanya. Sis juga seorang nabi. Beliau berkata apa? Ai bunayya, anta khalifati min ba'di, fakhudha bi imarati taqwa wal urwatul wuthqa. Wahai anakku Sis, kamu akan menjadi khalifah, kamu akan menjadi pemimpin setelah sepeninggalan aku. Maka jadikanlah pemimpin itu dengan dibangun dengan takwa dan berpegang pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam berpesan lagi, wahai Sis, wa kullama dzakartallah fadhkur ila janbihi isma Muhammad. Nih wasiatnya Nabi Adam, bapak moyang kita, Pak. Manusia pertama, beliau berwasiat kepada anaknya, wahai anakku Sis, tiap kali kamu mengingat Allah, maka ingatlah Muhammad. Fa inni ra'aitu ismahu maktuban ala sakil aras. Wahai Sis, kenapa aku suruh untuk menyebut nama Muhammad ketika kamu menyebut Allah, ketika kamu mengingat Allah? Karena sesungguhnya aku telah melihat di tiang-tiang aras nama Muhammad tertulis. Summa tuftus samawat falam ara fiha mawdi'an illa wa ra'aitu isma Muhammad maktuban alaih. Dan wahai Sis, anakku, aku berkeliling langit, tidak aku lihat satu tempat kecuali di situ tertulis nama Muhammad. Allahu Akbar. Dan beliau kata lagi, wa inna rabbi askanani al-jannah falam ara fiha qasran wala ghurfatan illa wajadtu isma Muhammad maktuban alaihi. Wahai Sis, anakku, jadi memang sebelumnya Nabi Adam, Pak, sebelum beliau dimasukkan surga, beliau di langit dulu. Beliau berkeliling langit. Ketika beliau berkeliling langit,
Tidak dia lihat satu tempat kecuali tertulis nama Nabi Muhammad. Lalu Nabi Adam cerita, wahai sis, ketika Allah memasukkanku ke dalam surga, aku tidak lihat gedung-gedung mewah, aku tidak lihat ruangan, kecuali di situ tertulis nama Muhammad. Walaqad ra'aitu isma Muhammad maktuban ala nuhuril huril 'ain wa ala waraqi qasabi ajamil jannah wa ala waraqi syajarati tuba wa ala waraqi sidratil muntaha wa ala atrafil hujub wa baina ayunil malaikah. Dan wahai sis, aku wasiatkan kepadamu agar ketika kamu menyebut nama Allah, maka sebutlah nama Muhammad. Kenapa? Karena ketika aku di dalam surga, tidak aku lihat batang-batang pohon di surga itu tertuliskan nama Nabi Muhammad. Tidak aku melihat ranting-ranting pohon di surga tertuliskan nama Nabi Muhammad. Tidak aku lihat daun-daun pohon tuba tertuliskan nama Muhammad. Tidak aku lihat pohon Sidratul Muntaha kecuali di situ tertulis nama Nabi Muhammad. Tidak aku lihat tirai-tirai yang ada di surga ujungnya tertulis nama Muhammad. Dan di antara dua mata malaikat tertulis nama Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan beliau berkata apa? Nabi Adam, wahai sis, faksir zikruh. Wahai sis, perbanyaklah menyebut nama Muhammad. Ini kan pertanyaan buat kita. Nabi Adam belum berjumpa Nabi Muhammad, Pak. Nabi Adam seorang nabi, Nabi Sis anaknya seorang nabi. Ayahnya berwasiat kepada anaknya untuk senantiasa banyak-banyak menyebut nama Nabi Muhammad. Gimana dengan kita? Kita selaku orang tua apakah pernah memerintahkan anak kita untuk banyak salawat kepada Nabi Muhammad? Yang mana setelah beliau memerintahkan anaknya Sis untuk menyebut banyak-banyak nama Muhammad, beliau katakan apa? Ketahuilah wahai Sis, sesungguhnya para malaikat setiap waktunya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan 1400 tahun yang lalu ketika Nabi Adam menyebutkan bahwasanya para malaikat setiap saat bersalawat kepada Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad memberi kabar lewat wahyu ilahi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa kata Allah? Allah kasih tahu kepada kita, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya terlebih dahulu telah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan Allah ajak kita, orang-orang yang beriman, penuh dengan panggilan kasih sayang, sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah kalian, salamlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Makanya kalau sekarang kita demen salawatan, kita demen dengar kisah Nabi Muhammad, kita demen hadir maulid di mana tempat, nanti ketika di akhirat kita nggak kaget, Pak. Nggak kaget ternyata di mana tempat ada nama Nabi Muhammad. Tapi kalau orang nggak suka salawatan, nggak kenal Nabi Muhammad, nggak suka maulidan Nabi Muhammad, sampai di akhirat dia bingung. Ternyata Allah telah memuliakan Nabi Muhammad, tertulis di tempat-tempat mulia. Tadi dia bingung, lah nama Nabi Muhammad dulu di sini. Nah, makanya ulama-ulama kita ngajarin kita biar kita punya ikatan kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Lihat, tadi Habib Jadi telah menceritakan bagaimana Abu Lahab, orang yang sangat hina dina, tabbat yada Abi Lahab. Jelas beliau itu masuk neraka, disiksa. Kenapa? Karena beliau salah satu yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Beliau orang yang memprovokator untuk membenci Nabi Muhammad. Celaka beliau dan istrinya, tapi beliau diringankan siksanya setiap hari Senin hanya karena bergembira atas maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan Allah tambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kita hingga kita bisa bersalawat terus kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tidaklah Allah bangkitkan kita nanti dari alam kubur kita kecuali wajah pertama kali kita lihat adalah wajah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.